Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Kang Sueb dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para subscriber dan sedulurku semua yang selalu setia dalam channel saya ini, dan semoga para sedulurku semua sehat selalu, melimpah rezekinya, dan sukses dunia akhiratnya. Buat para sedulurku semua, sebelum kita lanjut ke topik kita, jangan lupa siapkan kopi sama rokoknya. Yang suka ngopi dan ngerokok biar tenang dohir batinnya, biar menyaksikan video saya tidak gelisah dan anteng ya. Para sedulurku semua, topik kita kali ini yaitu bagaimana menyingkirkan santet tanah kuburan. Nah, ini pasti banyak kejadian ataupun fenomena santet tanah kuburan ya. Ngomong-ngomong tentang santet tanah kuburan, ini media yang paling lumayan berat ya, lumayan berat ataupun lumayan bisa membahayakan si korban ataupun si orang yang dituju ya. Biasanya santet tanah kuburan ini biasanya ngerusak rumah, pekarangan, usaha ataupun rumah tangga ya. Buat para sedulurku semua, nanti akan saya bahas di sini bagaimana cara menangani ataupun menyingkirkan santet tanah kuburan ini ya. Nah, ini medianya beda sendiri ya. Ini medianya itu yang biasa kita pakai, tapi ini sapu, namanya sapu lidi ya. Sapu lidi ini bukan sembarang sapu lidi. Nanti para sedulurku semua cari sapu lidi yang udah lama, yang warnanya kehitaman ya. Nah, nanti sini akan saya kasih caranya, tata caranya bagaimana sapu lidi itu dipakai untuk menyingkirkan pengaruh sihir ataupun santet tanah kuburan yang ada di rumah para sedulurku, di tempat usaha ataupun di tempat kalian yang memang dirasa ada pengaruh dari santet tanah kuburan itu sendiri. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa kopinya diminum sama rokoknya diisep biar tenang dohir batinnya ya para sedulurku. Para sedulurku semua, kita bicara tentang tadi santet tanah kuburan ini bukan hal yang lumrah lagi ya di masyarakat. Ternyata memang kan santet tanah kuburan inilah santet yang ganas ya. Biasanya ini untuk persaingan bisnis ataupun untuk merusak rumah tangga ataupun banyak lah ya. Intinya orang itu tidak suka dengan kita. Para sedulurku semua, nah tadi usahakan sapu lidinya itu sapu lidi lama dan yang hitam ya. Dan usahakan jangan beli di online ataupun di pasar tradisional atau di pasar modern, karena memang di sini yang memang diperuntukkan itu medianya itu sapu lidi yang lama. Biasanya itu kita di orang-orang tua lama tuh, ataupun di rumah-rumah yang lama, orang-orang jadul lah, itu pasti dia nyimpen yang namanya sapu lidi. Kalau saya biasa bilang kalau orang spiritual itu namanya media itu namanya tombak 1000. Kalau ya sebutnya sapu lidi nih. Nah, sapu lidi ini usahakan bener-bener yang memang udah lama banget dipakai. Biasanya kan kalau kita pertama pakai segini ya, mungkin kalau udah lama bertahun-tahun paling segini sapu lidi. Apa itu untuk syarat aja, nggak harus banyak ataupun masih bagus ya. Intinya sapu lidi ini hanya untuk syarat saja. Nah, bagaimana cara pakainya? Ikuti terus video saya dari awal sampai akhir ya para sedulurku. Nah, ini nanti untuk media cara nyapunya itu nanti ada jamnya dan ada doanya ya. Nah, di sini akan saya ijazahkan buat para sedulurku semua agar paham dan insya Allah bermanfaat buat para sedulurku semua. Para sedulurku, nanti ketika teman-teman ataupun para sedulurku ingin menyapu di halaman rumah yang nanti diperkirakan ada pengaruh ataupun siraman dari tanah kuburan tersebut, misalnya di depan rumah ataupun di pekarangan, itu nanti pas maghrib itu disapu ya. Disapu, sebelum disapu diniatkan saya bukan menyapu halaman, tapi saya menyapu semua penyakit yang dikirim bentuknya secara tidak terlihat ataupun secara
goib, nanti diniatkan seperti itu, baca bismillah, syahadat, salawat, baca al-fatihah sekali, falak 3 kali, anas 3 kali, sama ayat kursi 3 kali. Nah setelah itu baru disapu, nggak harus bersih, intinya hanya untuk syarat saja disapu, dimana tempat yang memang diperkirakan ataupun dirasa itu akan ada namanya tanah kuburan tadi, atau pengaruh dari tadi media tanah kuburan yang ditaruh oleh orang ke halaman kita ataupun tempat usaha kita. Nah biasanya itu nanti dilakukan selama 7 hari ya, maghrib sampai jam 11 malam. Kalau misalnya teman-teman tidak ataupun sedulurku tidak sempat maghrib, itu nanti dilakukan jam 11 malam. Pokoknya antara jam 6 sampai jam 11 malam itu silakan disapu, dimana waktu yang bagus itu sebenarnya pas mau maghrib. Nah biasanya di sini nanti itu kalau memang ada kiriman ataupun tanah kuburan itu memang benar-benar ada di situ, nanti akan ada fenomena. Nah fenomenanya seperti apa? Yang pertama itu nanti itu akan ada ledakan, tapi itu seperti suara petasan tapi nggak ada wujudnya. Nah di situ nanti para sedulurku semua dicari aja di mana perkiraan itu, di mana ada ledakan itu, nanti dilihat sambil disapu lagi. Teruskan aja, misalnya ada ledakan nih di hari ketiga, misalnya pas kita lagi nyapu di maghrib, ada ledakan tuh biarin aja, terusin terus sampai 7 hari berturut-turut, jangan sampai putus ya para sedulurku. Biasanya juga nanti ada fenomena lewat mimpi, itu biasanya kalau di rumah nanti orang rumahnya yang nanti akan dimimpikan. Nah itu biasanya makhluk ataupun jenis kiriman ataupun santet yang ditunggangi oleh makhluk jin tadi, itu nanti akan menyerupai yang si pengirim ataupun dengan wujud yang memang tidak bagus ataupun tidak enak ataupun jelek ya rupanya. Oke, buat para sedulurku semua, insya Allah nanti setelah di 7 hari itu, kalau memang tidak ada fenomena ya berarti tempat ataupun yang diperkirakan dikirim oleh tanah kuburan itu nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau memang ada ciri-ciri tadi kayak itu, biasanya ledakan, ada ledakan yang nggak ada wujudnya seperti petasan, tapi bukan petasan, ada yang dep atau suaranya tuh nggak berulang-ulang, hanya sekali ataupun 2 kali, paling banyak 2 kali ledakan itu. Terus biasanya muncul hewan, biasanya ada hewan, entah itu ular ataupun kalajengking ataupun yang lainnya ya. Itu biarin aja, disapu sampai nanti 7 hari. Insya Allah nanti setelah 7 hari, setelah nanti sudah dilakukan dengan yang diikuti dengan tata cara yang saya sampaikan tadi para sedulurku, insya Allah nanti rumah, tempat usaha dan tempat para sedulurku semua yang diperkirakan ada pengaruh negatif dari santet tanah kuburan itu akan bersih. Oke, mungkin segitu aja ya topik kita untuk kali ini. Semoga ilmu atau wawasan atau pengalaman saya yang saya bagikan dapat membantu atau menambah wawasan para sedulurku semua dan bisa membantu atau mengobati diri sendiri ataupun saudara kita atau tetangga kita ya. Oke, para sedulurku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Dan saya mohon ampun kepada Allah, dan pada akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.